Hai, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua di ibadah online minggu ini. Sehubungan dengan arahan pemerintah mengenai PSBB, maka kami informasikan bahwa ibadah di GBI Bintaro House of Shalom masih akan dilakukan secara online. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, ataupun persembahan umum, dapat ditransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Yang terpenting, jangan lupa ya untuk mencantumkan keterangan berita transfer sesuai dengan persembahan Bapak Ibu Saudara. Untuk mengetahui informasi seputar GBI Bintaro House of Shalom, Bapak Ibu Saudara dapat follow Instagram kami di @gbibintarohouse. Bapak Ibu Saudara, masih berdoa? Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua bersepakat, bersehati, bersama-sama berdoa jam 9 malam setiap hari. Bangkit dan doa. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat siang, sore, malam hari ini ya Tuhan. Kami mau datang ke hadirat Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik hari ini buat nama Tuhan Yesus. Biarkan kami memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh segenap hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Makasih ya Roh Kudus. Mari naikkan syukur kita yuk saat ini. Mari naikkan syukur kita. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari terus naikkan sembah kita, naikkan syukur kita. Ucapkan terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat semua penyertaan-Nya Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini yang menggoncang hidup kami, menggoncang dunia ini, kami tetap mau katakan, Kaulah satu-satunya Yesus, Tuhan kami, Allah kami. Gak pernah berubah, tidak akan pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan, betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Nyatakan tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan.
kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sama-sama lagi yuk katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin. Allah di hidupku, tiada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Kau. Oh Yesus, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Ini yang kami tahu, ini yang kami percaya, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Oh Allah di hidup kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Mari katakan dengan iman kita, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lagi katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Oh Allah di hidupku, oh Tuhan Yesus, tiada yang lain, hanya Kau. Amin. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Mari naikkan sembah kita hari ini. Ya ralabas syanda takara lalalabu, ya ralabas syanda takara labaralabaralabaralabaralabar. Ya ralabas syanda takara lalalabu, ya ralabas kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sembah, kami sembah. Ya ralabu, syaralaba, ya ralabu, syaralaba, syaralaba, ya ralaba, ralaba, ralaba.
Kami mau sembah-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami mau terus menyembah Yesus. Kami sembah Yesus. Kami sembah Yesus. Mari lagi naikkan lagu ini. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Oh Yesus, Yesus, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Semuanya lebih lagi, come on. Ku sembah Engkau Yesus kami, ya Yesusku, ya Yesus. Gak ada yang lain selain Kau Yesus dalam hidup kami. Ini pernyataan kami hari ini Tuhan. Selamanya, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semuanya bergoncang. Tapi ini iman kami Tuhan, ini yang kami percaya. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Mari lagi naikkan sembah kita. Mari sekali lagi menyembah Dia saat ini. Terima kasih ya Yesus. Kami sembah Engkau. Kami sembah Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus yang ajaib, Yesus termulia. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya Ralaba Shadaralabu, Ya Ralaba Shadaralabu, Ya
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan kami, mujizat terjadi sekarang ini. Lagi katakan sama-sama, kawan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu. Mari katakan Indonesia, mujizat terjadi di Indonesia. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari lebih lagi, come on, lebih lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Katakan Indonesia, di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Lagi, sekali lagi, come on. Curahkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mari katakan bangsa-bangsa, di bangsa-bangsa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Sekarang ini ya Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Yes Lord, mujizat terjadi sekarang ini. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan, serukan haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Selamanya Tuhan kami mau meninggikan, mengagungkan nama Yesus. Bapa, terima kasih buat segala yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan, biarlah kami terus memuji, menyembah Tuhan. Jangan biarkan kami kendur ataupun kering ya Tuhan. Terus kami mau hidup dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, kita percaya bahwa di dalam darah Yesus ada kemenangan, dan di dalam darah Yesus ada pengharapan. Sebab itu mari umat Tuhan kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari kita berikan tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan atas setiap kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari berikan tepuk tangan. Percayalah dimanapun setiap kita yang berada hari ini, yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan dengan iman dan percaya bahwa kemenangan Tuhan berikan atas setiap kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak.
apa kabarnya? Saya percaya semua ada dalam keadaan baik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kedepan ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana saya disembuhkan oleh Tuhan dari sakit COVID-19. Ketika selama 3 hari dari tanggal 7 Maret sampai dengan tanggal 9 Maret, saya mengalami demam, disertai dengan batuk dengan suhu 38 derajat. Dipikir itu cuma flu biasa. Kemudian tanggal 9 Maret, akhirnya saya pergi ke salah satu klinik, yaitu klinik 24 jam di Bintaro sektor 5, dan dokter menyatakan sakit saya seperti gejala flu tulang. Kemudian tanggal 13 Maret, akhirnya saya pergi ke salah satu rumah sakit besar di Bintaro. Dokter menyatakan hasil lab darah saya bagus dan saya diperbolehkan pulang. Meskipun suhu badan saya masih tinggi, yaitu sekitar 38 derajat. Setelah melewati 5 hari, kondisi tubuh saya pun masih belum mengalami perubahan. Demam masih. Ketika itu saya tidur di dalam kamar yang ber-AC, saya berkeringat, bahkan baju saya basah. Berjalan 2 atau 3 meter, saya nggak mampu rasanya, sesak napas saya. Tiba-tiba ada teman saya yang menghubungi saya karena mendapat info kalau saya sedang sakit, dan dianjurkan saya disuruh periksa ke dokter di klinik yang ada di daerah Tegal Rotan Ciputat. Dan pada tanggal 18 Maret saya diminta untuk menjalani rawat inap di klinik tersebut selama 4 hari. Hasil ronsen dari klinik itu didapati di paru-paru saya ada flek, dan dinyatakan oleh dokter ini adalah pneumonia. Dari pihak klinik ada kecurigaan saya seperti ada gejala-gejala seperti masuk dalam COVID-19. Dari klinik tersebut dirujuklah ke salah satu rumah sakit di Ciputat. Di sini saya masuk ruang isolasi. Selama di isolasi ini saya mengalami intimidasi yang besar, luar biasa. Leher seperti ada yang mencekik. Saya diperlihatkan ada seperti makhluk hitam besar melewati depan saya. Di sini saya berdoa minta perlindungan dari Tuhan, dan puji Tuhan saya bisa melewatinya. Saya pun dites swab, dan dari hasil tes swab tersebut pada tanggal 27 Maret hasilnya positif COVID-19. Waduh, itu seperti saya mengalami, waduh ini udah kiamat nih rasanya. No hope, saya bilang gitu. Tapi saya bangkit dan puji Tuhan. Saya dikuatkan dan puji Tuhan, saya akhirnya dirujuk dari rumah sakit itu ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran dan menjalani isolasi selama 21 hari. Setelah melewati tes rapid, tes swab dengan hasil negatif, hasil ronsen dinyatakan sudah bersih paru-paru saya, puji Tuhan. Tes darah akhirnya saya dinyatakan sehat. Dan tanggal 18 April saya sudah diperbolehkan pulang. Jadi pada saat saya menghadapi sakit ini, saya sempat down dan tidak ada pengharapan rasanya. Ketika mendengar berita-berita di televisi, di sosial media yang membuat imun saya turun. Akhirnya selama masa isolasi saya memutuskan untuk tidak buka berita-berita, tidak membuka sosmed. Saya datang kepada Tuhan. Tiap hari saya baca Alkitab 10 pasal. Saya pun banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dengarkan khotbah-khotbah hamba Tuhan. Setelah minta ampun atas setiap dosa-dosa saya dan pelanggaran-pelanggaran saya terhadap Tuhan. Satu hal yang dapat memberikan kekuatan kesembuhan adalah kuasa doa. Tanggal 10 April, di mana hari itu adalah hari Raya Paskah, saya mengikuti ibadah melalui live streaming, di mana pada saat itu saya mengikuti perjamuan kudus. Seperti ada kekuatan baru dan saya mengalami kesembuhan secara sempurna. Puji Tuhan. Sorenya pun diumumkan saya diperbolehkan pulang bersama 32 orang yang lainnya. Kepulangan saya pun ditunda. Saya tetap mengucap syukur sampai akhirnya dengan sabar saya menunggu hasil tes swab yang kedua. Hasil tes yang kedua ini memang agak lama, selama kurun waktu mungkin 5 hari untuk menjawab hasil tes ini. Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 saya boleh dinyatakan sehat dan saya boleh kembali ke keluarga saya. Haleluya. Apabila saya bisa mengalami kesembuhan, saya percaya Bapak, Ibu, Saudara pun bisa mengalami kesembuhan. Apapun penyakitnya yang dihadapi. Dan saya percaya yang pergumulan yang saya alami ini, kita yakin dan percaya Tuhan gak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Sebab ada rencana dan rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, setiap kita. Ini proses yang harus kita hadapi dan harus kita lewati. Dia adalah Jehovah Rafa. Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Demikian kesaksian dari saya. Biarlah kesaksian ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus
memberkati berlimpah-limpah. Amin. Tuhan, terima kasih untuk segala perkara ajaib yang terjadi, untuk kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Tuhan, kami percaya semuanya hanya pekerjaan tangannya Tuhan. Kalau Pak Wahyu boleh Tuhan sembuhkan, kami percaya ya Tuhan, Kau Tuhan yang sama, Kau Tuhan yang menyembuhkan yang sakit saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah untuk setiap kami saat ini, dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri saat ini. Tuhan, kami siapkan hati kami semua. Kami siapkan hati kami semua untuk mendengar pesan Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Berbicara buat setiap kami ya Yesus. Berbicara buat setiap kami. Kami rindukan firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi yuk katakan sama-sama, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ya Ralabo Shalata Karalabasha. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Mari naikkan syukur kita sekali lagi saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur Yesus. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut, sehingga menimbulkan krisis sosial.
Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya, warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba, dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter.
Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat.
kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya.
Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk, dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan? Yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan. Kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir.
Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau kami
telah mengikuti ibadah online ini. Terima kasih untuk pesan yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kiranya kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Kau berikan kesehatan yang baik ya Bapa. Pelihara bersama dengan keluarganya Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan sukacita-Mu senantiasa Tuhan berikan bagi Gembala Sidang kami. Demikian juga untuk keempat wakil gembala, Tuhan jagai, Tuhan lindungi Tuhan. Berikan juga damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Beni Gunawan, kiranya untuk hamba-Mu berserta dengan keluarga, Tuhan juga berkati, berikan kesehatan yang baik, berikan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, beserta seluruh menteri, seluruh pejabat dari pusat sampai ke daerah. Kami berdoa untuk mereka Tuhan, di mana saat ini pemerintahan kami sedang bekerja keras untuk menanggulangi pandemi virus corona yang melanda negara kami Indonesia ya Bapak. Kiranya Kau berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami beserta seluruh jajaran yang ada agar mereka dapat menanggulangi pandemi virus corona ini dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang ikut dalam ibadah ini ya Bapak. Kiranya Engkau hari-hari ini meneguhkan dan menguatkan iman mereka Tuhan, menghadapi situasi yang sedang terjadi saat ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, hanya perlindungan-Mu, penghiburan-Mu, dan kekuatan daripada-Mu yang akan menguatkan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai mereka Tuhan. Kami bersyukur juga kepada-Mu Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih tetap bisa beribadah meskipun secara online ya Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar umat-Mu akan memberikan satu kekuatan dan pengharapan yang baru bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam nama anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan manis bersama Roh Kudus akan menyertai setiap saudara mulai dari saat ini sampai pada saat Dia datang menjemput gerejanya di awan-awan yang permai, bahkan sampai kehidupan yang kekal selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.